Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi kesadaran diri. Pengertian kesadaran diri menurut Kartono dan Gulo 2000 mendefinisikan kesadaran diri merupakan kondisi pembiasaan terhadap perasaan-perasaan dan emosi-emosi sendiri. Selain itu, Lubis 2012 menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah perhatian yang berlangsung ketika seseorang memahami keadaan internal dirinya. Kesadaran diri merupakan bagian penting untuk mencapai penampilan puncak dalam olahraga. Kesadaran merupakan langkah awal dalam menetapkan tujuan, meregulasi diri, mengembangkan keterampilan, mengelola stres, dan mengelola masalah psikologis lainnya. Orang yang memiliki kesadaran diri berarti sadar dengan perasaan dan emosi yang sedang dialaminya, memiliki persepsi yang jelas berkenaan dengan kepribadiannya, meliputi kekuatannya, kelemahannya, pemikirannya, kepercayaannya, motivasinya, dan emosinya. Kesadaran diri akan memungkinkan diri kita akan memahami diri orang lain, bagaimana orang lain mempersepsikan dirinya, sikapnya, sehingga dirinya dapat memberi respon pada orang lain setiap saat. Pentingnya kesadaran diri. Mengapa atlet harus memiliki kesadaran? Karena dengan kesadaran atlet akan mengakui kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga atlet dapat mempertahankan dan meningkatkan kekuatannya secara maksimal dan dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Alasan mengapa atlet harus mengembangkan kesadaran diri. 1. Atlet akan membuat perubahan dalam pikirannya dan interpretasi yang dia ciptakan dalam pikiran dan mengubah pemikiran yang memungkinkan atlet untuk mengatur emosi. 2. Kesadaran diri merupakan salah satu faktor kecerdasan emosi dan faktor penting dalam meraih sukses. 3. Kesadaran diri merupakan langkah pertama dalam menciptakan apa yang atlet inginkan dalam menguasai fokus, perhatian, emosi, reaksi dari kepribadian dan tingkah laku yang akan menentukan arah dan tujuan hidup atlet. Menurut Hanis dan Harris 1984, pelatih harus meningkatkan kesadarannya untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempersepsikan kekuatan dan kelemahan atlet. Selain itu, dalam menetapkan tujuan juga sangat dibutuhkan kesadaran diri, sehingga dapat memfasilitasi peningkatan performa atlet yang bersangkutan. Dalam menentukan tujuan juga memerlukan kesadaran diri, karena atlet perlu menentukan tujuan dan berjuang untuk meraihnya, mengevaluasi, dan akhirnya menyesuaikan tujuan tersebut. Hubungan kesadaran dan keterampilan. Atlet harus menampilkan keterampilannya dengan penuh kesadaran. Atlet harus mampu mengendalikan ototnya, emosinya, dan pemikirannya yang terintegrasi dalam penampilannya. Ketika atlet sadar dan fokus terhadap tugas yang harus dilakukan, atlet harus memiliki kendali untuk mengatasi berbagai situasi. Atlet harus segera mengetahui ketika keseimbangannya goyah,
ketika ketegangan otot berlebihan pada sejumlah kelompok otot tertentu atau pemikiran-pemikiran lain yang bisa mengganggu dirinya. Pendapat William 1993 bahwa atlet yang memiliki kesadaran diri akan mampu menggunakan energi sesuai kebutuhan. Kesadaran atlet akan selalu terkait dengan beberapa aspek sebagai berikut. 1. Latihan keterampilan dasar. 2. The all or none syndrome. 3. Menunjukkan penampilan terbaik. 4. Kesadaran mengelola stres. Latihan keterampilan dasar. Kesadaran sangat dibutuhkan atlet untuk memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas yang harus dilakukan. Kesadaran tersebut harus dikembangkan dalam proses latihan. Pelatih menginginkan atletnya bersemangat dan fokus secara penuh dalam latihan, karena hal ini akan membantu menentukan kualitas dari proses latihan tersebut. The all or none syndrome. Gejala all or none terkait dengan pelatih bahwa kesadaran atlet akan berkembang dengan baik manakala atlet berpartisipasi dalam proses latihan, sehingga atlet memiliki pengalaman mengendalikan diri, atau kesadaran atlet tidak berkembang sama sekali yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Menunjukkan penampilan terbaik. Untuk mencapai kemampuan maksimal dalam olahraga, atlet harus berlatih menampilkan performa terbaiknya. Oleh sebab itu, kesadaran untuk memonitor performa, apakah berada dalam performa puncak atau di bawah, merupakan usaha yang harus dilakukan. Pelatih dan ahli psikologi harus mengajak atletnya bertukar pikiran mengenai penampilan terbaiknya, sehingga atlet bisa memahami dan mengidentifikasi penampilan terbaik yang dimilikinya. Kesadaran mengelola stres. Untuk meningkatkan kendali diri pada atlet harus mempelajari pengaruh stres terhadap penampilannya. Langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. A. Setiap atlet harus sadar pada ketergugahan yang dimilikinya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Atlet harus mengenali situasi stres yang cenderung berpengaruh negatif pada performanya. B. Atlet harus memahami stres serta mengetahui cara mengatasinya, karena manifestasi dari stres pada setiap atlet berbeda-beda. Ada atlet yang mengalami stres otot bahu dan lehernya kaku. Teknik meningkatkan kesadaran. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet. Berdasarkan beberapa literatur, teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran adalah sebagai berikut. 1. Memberikan jurnal atau lembar umpan balik. 2. Latihan imagery. Memberikan jurnal atau lembar umpan balik. Jurnal olahraga merupakan sebuah metode yang terstruktur yang bisa merefleksikan performa dalam olahraga. Jurnal berisikan informasi mengenai pengetahuan yang dialami atlet untuk dipergunakan dalam meningkatkan performa atlet. Di dalam jurnal ditanyakan mengenai stresor atau sesuatu yang menghasilkan tekanan pada fisik maupun mental atlet. Manifestasi dari stres, perasaan yang berhubungan dengan performa, konsentrasi, dan pelaksanaan keterampilan. Latihan imagery. Latihan imagery bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran atlet untuk menampilkan penampilan idealnya. Teknik ini sangat efektif dilakukan pada musim libur latihan.
teknik imagery digunakan untuk mengingat kembali performa terbaik yang pernah atlet capai. Atlet berusaha untuk mengidentifikasi perasaannya, tingkat arosalnya, pemikirannya, ketegangan ototnya, konsentrasinya yang pernah dialaminya. Sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.